Orangnya tidak terlalu, ganteng amat ya, tapi nyatanya dia tuh sudah, kawin cerai sebanyak 8 kali. Padahal menurut saya istrinya tuh semua cantik-cantik. Kali ini saya mau share mengenai dampak keharmonisan dalam rumah tangga yang terkena serangan sihir penghancur seketika kita tahu akhir-akhir ini sedang ramai ya, dan isu perselingkuhan yang berujung pada perceraian. Meskipun saat ini kita hidup di zaman modern, nyatanya fenomena ini sihir ya itu tetap saja seperti pengobatan dukun berkedok syariah sampai mempercayai ramalan-ramalan yang itu semua itu adalah bisikan setan ya. Apa sih yang menyebabkan suami atau istri berselingkuh? Pertama jelas karena ketidaknyamanan dalam hubungan berumah tangga ya. Yang kemudian yang kedua itu bisa saja karena pengaruh sihir jin ya, semacam guna-guna itulah ya. Yang membuat korban itu bertekuk lutut dan selalu terbayang-bayang oleh orang yang mengirimkan sihir tersebut. Sebagai cerita, saya punya tuh teman, meskipun tampangnya tidak terlalu ganteng amat ya, tapi nyatanya dia tuh sudah kawin cerai sebanyak 8 kali. Padahal menurut saya istrinya tuh semua cantik-cantik. Dan gadis ya seketika itu ketika beliau itu menikahinya. Punya usul ketika saya selidiki, ternyata dia tuh memiliki semacam azimat, yaitu azimat peninggalan leluhur yang selalu dirawat dan dibawa kemana-mana. Fungsi daripada azimat itu sebagai pemikat. Pada waktu saya tanya ya, berbicara mengenai sihir penghancur rumah tangga orang lain, mungkin efeknya lebih dahsyat lagi, bukan hanya sekedar perasaan suka menggebu-gebu ya, tapi juga dibarengi dengan ketidaksadaran diri menuruti semua kemauan tukang sihir. Biasanya para pelaku yang menggunakannya untuk menyihir bini atau istri orang, yaitu alasannya untuk meningkatkan kesaktian ya. Dalam dunia perdukunan semakin busuk tingkat kelakuannya, maka kesaktian seseorang itu juga atau dukun tersebut itu semakin kuat. Misal ya, jarang mandi, berzina, membunuh, memakan mayat, memberi sesajen jin tertentu ya, dan minum darah, membakar kitab suci, serta perbuatan buruk lainnya ya. Maka setan akan senang memberi manusia atau dukun tersebut kesaktian yang akan lebih tinggi ya kesaktiannya ya. Aksi dan upaya sihir memberikan pengaruh kuat terhadap hubungan suami istri dengan bantuan setan ya, yang diperintahkan untuk merusak ketentraman dalam rumah tangga. Biasanya setan cenderung mengangkat masalah sepele ya, yang berujung pada pertengkaran besar sampai membuat suami mengucapkan kalimat talak pada istri secara tidak sadar karena sangat marah pada waktu itu ya. Dan istri pun demikian digoda dengan bayang-bayangan si penyihir dan hipnotis agar mau menuruti kemauan penyihir tersebut ya, dan mengabaikan suaminya. Sebagai contoh beberapa bentuk gangguan sihir penghancur hubungan suami istri diantaranya seperti ya sihir penggagal pernikahan, yang kedua itu ikatan yang mengikat suami dari istrinya, yang ketiga ikatan terhadap istri dari suaminya, yang keempat sihir yang menyebabkan mandul. Dan ini semua akan saya bahas. Yang pertama sihir penggagal pernikahan ya, atau gangguan sihir ini menyebabkan kehilangan atau ketidakinginan melanjutkan pernikahan antara laki-laki dan perempuan tanpa suatu sebab yang pasti ya. Setan pengganggu atau sihir itu dua insan yang lemah imamnya dan membisikkan kebencian dan suatu hal yang buruk ya, sehingga keduanya itu saling mencurigai satu sama lain. Di antaranya itu ada yang pertama adalah seseorang wanita atau laki-laki yang tidak memiliki keinginan sama sekali untuk melanjutkan hubungan, padahal sebelumnya saling mencintai, memiliki perasaan sempit ketika diberikan pertanyaan mengenai kelanjutan hubungan keduanya. Yang kedua, kedua pasangan merasakan perkara-perkara sosial, kecurigaan yang mendalam, perasaan tidak ingin melanjutkan hubungan pernikahan yang kuat, muncul masalah yang tidak normal ya, tidak mendasar, yaitu pertentangan dalam dirinya sendiri ya. Yang ketiga itu terkadang semua urusan yang berkenaan dengan pernikahan berjalan secara normal, namun secara tiba-tiba tanpa ada peringatan sebelumnya atau mendapatkan tanda-tanda halangan atau rintangan dalam penyempurnaan proses pernikahan, yaitu tiba-tiba semuanya berakhir begitu saja.
Yang keempat, ketidaksukaan laki-laki atau perempuan pada saat keduanya saling berjumpa. Diketahui bahwasannya sunnah nabawiyah ya, yang memperbolehkan laki-laki melihat perempuan pada batasan yang telah ditentukan syariatnya ya. Dari hukum yang agung ini telah diatur permasalahan dan berkesinambungan ya dalam hal cinta dan kasih sayang, di antaranya keduanya setelah menikah. Sihir pengikat istri dari suaminya. Sihir ini adalah sihir yang bekerja pada organ vital atau seksual laki-laki atau perempuan sebagai upaya merusak hubungan suami istri hingga perceraian. Dan ada 5 jenis sihir ikatan ini ya. Yang pertama itu adalah ikatan halangan sihir yang biasanya terjadi pada wanita. Sang istri itu biasanya tidak bisa digauli suaminya dengan berbagai alasan yang tidak dikehendakinya. Sang istri dalam kondisi parah yang kedua yaitu paha istri terkunci saat mau melakukan hubungan suami istri. Tanpa sadar ya istri tersebut menolak. Selanjutnya sihir ikatan hilang rasa. Sihir ini bekerja pada sistem menerima rangsang pada otak wanita ya. Sehingga korban tidak menikmati hubungan dalam hal suami istri ya, atau merasa hambar selama bertahun-tahun hubungan suami istri tersebut ya. Itu mungkin merasa bosan ya. Yang ketiga itu ada sihir ikatan pendarahan. Sihir ini terjadi pada wanita atau istri ini bekerja pada rahim wanita, menarik rahim otot ya. Itu secara tiba-tiba keluar dari aliran darah yang diikuti hingga menimbulkan pendarahan hebat di waktu-waktu jima ya. Sehingga istri itu menganggap itu adalah haid, padahal bukan ya. Yang keempat itu ada sihir ikatan sumbat. Sihir ini terjadi pada wanita saat mau melakukan hubungan seksual. Tiba-tiba ada daging ya yang menghalangi sehingga tidak terjadi proses hubungan ya. Yang kelima, sihir pengikatan pendalaman. Sihir ini terjadi pada wanita juga. Ini biasanya terjadi pada pengantin baru ya, yang dimana laki-laki merasakan bahwa istrinya itu tidak perawan lagi sehingga terjadi percocokan. Tapi selanjutnya yaitu sihir pengikat suami dari istrinya ya. Sihir ini menyebabkan perampasan kemampuan seksual laki-laki sehingga tidak bisa mendatangi istrinya dengan cara mengikuti cara-cara syaiton ya, yang mungkin gini, kejadiannya diantaranya itu yang pertama ikatan ketidaksenangan. Seseorang yang disihir merasakan tidak memiliki kemampuan berhubungan dengan istrinya di suatu tempat. Demikian juga dia merasakan rasa sempit yang sangat sempit ya di dalam dada, yang merupakan diantaranya hal menghalangi dari kemampuan untuk berhubungan dengan istrinya. Yang kedua, ikatan yang membuat jijik dan muak. Seseorang yang disihir akan merasakan tidak memiliki kemampuan untuk melihat wajah cantik istrinya. Dia merasakan muak dan jijik pada saat bertemu dan berbicara dengan istrinya. Dan merasakan mual dan sakit ya pada saat bersama, bahkan saat berbicara dengan istrinya tersebut. Ini semua diantara alasan yang untuk mencegah mendatangi istrinya atau berhubungan ya. Jadi mencegah. Yang ketiga, ikatan penghilang keperawanan. Sihir ini menyebabkan keraguan-raguan bagi seorang suami di malam pertamanya ya terhadap istrinya, sehingga muncul sangkalan yang meragukan bahwa seorang istri itu janda ya atau bukan lagi perawan. Yaitu saat ini persoalan ini dapat menimbulkan keraguan ya pada suaminya dan membuat suami itu lari darinya dan membencinya. Terkadang persoalan ini bisa berujung kepada perpisahan dan perceraian. Yang keempat, ikatan yang mengikat kemaluan atau disfungsi ereksi ya. Dan hal ini dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama itu ikatan yang mengikat kemaluan atau disfungsi ereksi bersifat permanen. Jadi sihir ini menyebabkan terempasnya kemaluan ya seksual atau laki-laki secara lengkap ya. Sihir ini berhasil dipusatkan pada saraf pusat yaitu otak yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pusat rangsangan seksual. Peranannya yang dapat memberikan pengaruh pada organ reproduksi ya, dan akibatnya dapat mencegah laki-laki dari ereksi sama sekali ya. Dan kendati hal ini dapat mendorong untuk berhubungan seperti adanya syahwat dan kenikmatan dan tersedianya rangsangan-rangsangan untuk melakukan hubungan, melainkan dia tetap tidak mampu berhubungan dengan istrinya ya. Jadi loyo. Yang selanjutnya, ikatan yang mengikat kemaluan atau disfungsi ereksi ya bersifat temporer ya. Jadi sihir ini menyebabkan terempasnya atau kemampuan seksual secara temporal ya, yaitu dengan cara memusatkan sihir di area otak juga, di mana memiliki kemampuan untuk mengendalikan pusat rangsangan seksual. Peranannya dapat mencegah laki-laki dari ereksi ya secara temporer ya.
pada saat berhubungan dengan istrinya, adapun ya, jika mereka tuh sedang berjauhan, mereka merasakan cinta dan rindu, akan tetapi pada saat ingin melakukan jima atau seksual, tiba-tiba semuanya gagal sebab ya sihir tadi ya, jadi demikian. Sihir yang mengakibatkan hiperseks ya. Sihir ini menyebabkan rangsangan seksualitas laki-laki menjadi overdosis ya. Yang dimana tukang sihir ini mengarahkan untuk rangsangan kepada pusat rangsangan yang berada di dalam otak. Sehingga seorang laki-laki menginginkan wanita bisa setiap saat, namun dia tidak memiliki kemampuan untuk berhubungan dengan istrinya. Biasanya selalu lari dari dan tidak mampu ya mendekatinya ya. Yang seperti ini rata-rata itu bisa menyebabkan kepada kerusakan syar'i ya yang sangat besar. Di antaranya banyak yang menjadikan pelayan atau pembantu menjadi kebiasaan yang dilakukan secara rahasia. Sihir ini yang menyebabkan ejakulasi dini. Sihir yang mengakibatkan hiperseks. Sihir ini menyebabkan rangsangan seksualitas laki-laki menjadi overdosis ya. Yang dimana tukang sihir ini selalu mengarahkan untuk merangsang rangsangan kepada pusat rangsangan yang berada di dalam otak laki-laki, sehingga seorang laki-laki ini menginginkan wanita yang setiap saat, namun dia tidak memiliki kemampuan atau hasrat ya untuk berhubungan dengan istrinya. Dia selalu lari dari istrinya ya dan tidak mampu untuk mendekatinya. Yang seperti ini tuh rata-rata biasanya penyebabnya kepada kerusakan syar'i ya yang sangat besar. Di antaranya banyak yang menjadikan pelayan atau pembantu menjadi kebiasaan yang dilakukan secara rahasia. Sihir ini dapat menyelesaikan pengaruhnya melalui pengendalian sehingga terjadi pengerutan ya otot dan syaraf penis yang menyebabkan berakhirnya yaitu ejakulasi, yaitu dengan dorongan cairan sperma yang keluar melalui saluran air kencing. Sebagian besar menurut pandangan medis bahwa sebab-sebab utama kejadian ini itu adalah karena akibatnya penyakit-penyakit yang berkaitan tentang tulang belakang ya. Dan peranan sihir ini menyebabkan ejakulasi pada laki-laki yang menghalangi istrinya dari mendapatkan kepuasan ya atau kenikmatan hubungan seksual yang disyariatkan. Biasanya problem ini menimbulkan kekacauan mental pada seorang suami ya, yang suami itu akan membenci istri, manusia lain, dan masyarakat pada umumnya ya. Selanjutnya, sihir mandul. Sihir ini terjadi sejak masa Rasulullah. Jin suruhan tukang sihir ini biasanya bekerja memakan atau merusak hormon pada laki-laki atau merusak janin di rahim wanita. Ciri-cirinya adalah keguguran berulang-ulang tanpa disebabkan penyakit medis, sakit berkepanjangan di sekitar rahim, tidak dapat keturunan setelah menikah bertahun-tahun. Padahal dokter itu sudah menyatakan bahwa pasangan suami istri ini subur ya. Hal ini jelas terdapat tanda-tanda gangguan sihir dan jin pada istri atau suami. Demikian pembahasan sihir perusak hubungan rumah tangga. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Tuhan terhadap segala sihir. Salam Rahayu, salam Rahayu, salam Rahayu.